Nanti yuk yang kangen sama saya jangan lupa ya tanggal 22 Juni di Plenary Hall JCC Senayan ya. Kita sama-sama bernostalgia, kita nyanyi sama-sama, nonton yuk 40 tahun saya berkarya, yuk. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya merasa istimewa hari ini karena saya diizinkan berbincang langsung dengan salah satu diva pop Indonesia, ada Ruth Sahanaya. Woi! Wow, Oke, woi! Itu supporter PSIS Semarang. Terima kasih, sehat Mama Ute. Sehat. Mama Ute sedang menyiapkan konser 40 tahun. 40 tahun. Iya, Simfoni dari Hati. Betul. Simfoni dari Hati itu kalau saya nggak salah Mama Ute itu album ke-16. Betul. Dirilis tahun 2016. 2000 enggak. Itu nggak? Salah. 2000 berapa ya? Aku aja lupa nih kadang kalau gitu tuh 2000. Pah. Nah, kamusnya saya di dia tuh. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Waworut tuh. 2016 ya? Kita as the audience. Simfoni dari Hati itu albumnya 2016 ya? 2016 ya albumnya. Album 18. Itu dia tuh 2018 ya, Kin. okay. Saya salah berarti. Album itu kamusnya saya. Mama Ute ke album ke-16 yang rilis tahun 2018. Betul. Mama Ute kenapa pilih album ini, album Simfoni dari Hati sebagai judul? Betul. Sebagai judul. Boleh cerita Mama Ute? Ya, karena buat saya benar-benar ini merupakan kerinduan sejak lama, penantian sejak lama, dan merupakan suatu bentuk rasa ungkapan dari hati saya selama penantian 40 tahun ini. Tuhan masih izinkan saya masih bisa berkarya, masih bisa bernyanyi, masih bisa menghibur banyak orang. Jadi itu merupakan bentuk rasa syukur, rasa terima kasih saya juga gitu. Jadi dilihat dari judul-judul album, aku melihat dari judul-judul album, aku bilang ini yang paling kena yang gitu loh. Pas. Simfoni dari Hati. Jadi memang betul-betul merupakan rasa ungkapan syukur saya selama 40 tahun ini, bentuk terima kasih saya, merupakan simfoni kayak lagu pengucapan syukur dari hati saya yang terdalam gitu. Ini mulai dipersiapkan sejak kapan Mama Ute untuk? Sebetulnya ini rencana ini tuh sebenarnya mau bikin konser tuh udah dari beberapa tahun sebelumnya. Dari saya 35 tahun berkarya gitu ya. Kayaknya pengen bikin. Itu ya? Enggak, justru yang terakhir itu adalah 25 tahun saya berkarya. Ya, jadi sebenarnya penantian panjang sekali gitu. Tapi aku tuh emang sangat percaya banget ya dengan apa yang selalu Tuhan bilang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi mau kita mau usaha segala macem pun, iya kan? Betul. Mau kita mau berusaha, mau bikin nanti 35, oke, nggak jadi 38 aja. Kayaknya sesuatu yang lain, oke. Orang udah biasa kayaknya 36, apa 37, sesuatu yang unik gitu ya. Nggak terlaksana aja gitu. Tapi memang ya, itu tadi yang aku bilang, waktunya ya memang ini gitu. Belum waktunya adalah sekarang 40 tahun, pas saya di 40 tahun berkarya. Ya, artinya ketika konser beberapa tahun yang lalu tidak terwujud pun juga disyukuri aja ya. Iya dong, ya. Disyukuri. Pokoknya benar. Segala sesuatu disyukuri aja, dan saya percaya banget semuanya mendatangkan kebaikan pasti buat kita gitu kan. Untuk calon penonton nih apa istimewanya di konser Simfoni dari Hati ini besok nih? Istimewa. Mama Ute. Istimewanya pertama adalah perjalanan karir saya yang 40 tahun ini saya masih bisa tegap berdiri di sini. Ya? Masih sehat, masih fresh, awet muda. Amin. Masih Tuhan kasih kesempatan untuk menghibur banyak orang dengan talenta yang Tuhan kasih buat saya gitu. Dan
40 tahun ini buat saya rasanya kayaknya suatu konser yang benar-benar menurut saya sendiri gini loh, karena selama rentang hampir 40 tahun kan udah hampir berapa, 18 album aku kan, udah 18 album. 18 album yang solo ya? Di mana album yang solo itu, termasuk ada album rohani di situ, ada album Natal, ada album ini. Nah, di antara itu tuh justru aku bingung memilih lagu karena saya bersyukur juga sih sebenarnya selama 18 album saya itu hampir semua banyak hitsnya. Betul. Banyak hitsnya. Everlasting lagi ya? Iya, betul. Dan jadi kita benar-benar menggodoknya ini benar-benar mikir abis gitu supaya tidak mengulang apalagi apa yang sudah pernah saya kerjakan di 35 tahun, 25 tahun lagi. Kurasinya terus gimana itu? Kurasi. memilih lagu, repertoire yang akan ditampilkan. Nah, kebetulan sekarang saya bekerja sama, ini juga salah satu keinginan kerinduan saya untuk bisa bekerja sama atau mempunyai seorang music director, seorang Tohpati. Itu menjadi kerinduan saya karena Tohpati juga merupakan salah satu band awal saya kan, band pengiring saya awalnya adalah Tohpati gitu ya. Karena saya sudah beberapa kali membuat konser kayak dulu sempat dengan Erwin. Betul. Dengan Erwin Gutawa, kemudian dengan Andi Rianto. Nah, untuk kali ini kerinduan saya adalah pingin sama Bontot gitu, sama Tohpati, sama Bontot gitu, dan itu terlaksana gitu ya, itu terlaksana. Jadi sebenarnya 40 tahun ini benar-benar buat saya suatu pencapaian yang benar-benar harus disyukuri, dan kemudian juga itu tadi kita menggodoknya tuh benar-benar mikirnya ampun-ampunan, karena kadang-kadang ini lagu ini juga nih gimana nih. Jadi memang ada beberapa lagu yang memang kadang-kadang saya ingin nyanyikan gitu, saya inginkan, tapi kadang-kadang akhirnya mentok lagi dilihat karena durasinya. Nanti durasinya juga terlalu panjang kalau semua mau dinyanyiin gitu kan, kalau semua mau dinyanyiin. Jadi ya benar-benar akhirnya saya menyerahkan sepenuhnya kepada Bontot, sebagai musik director, apalagi dia sangat mengerti dengan karakter suara aku, dengan lagu-lagu aku yang harus dibikin seperti apa. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya, tapi itu lumayan cukup PR ya. PR banget. Mama Ote ya berasa ya, hari ini sudah 40 tahun. Berkarya. Kalau kami melihatnya yang dari luar, perasaan baru kemarin gitu loh. Iya. Udah 40 gitu. Nah, itulah makanya. Apa yang Mama Ote rasakan sampai ada di titik ini? Apakah konser ini juga merupakan salah satu, selain legacy, itu juga menjadi pembuktian ini loh, Mama Ote masih ada gitu. Mama Ote itu masih bisa bikin konser loh. Ya, sebenarnya kan kita sebagai pekerja seni, salah satu tanggung jawab kita selain membuat album adalah juga membuat konser gitu. Dan itu juga sekaligus menjadi suatu contoh buat penerus-penerus aku bahwa ayo kalian juga harus bisa mengikuti gitu ya, harus bisa mengikuti. Jadi semacam kayak tantangan juga buat generasi selanjutnya gitu. Masa aku aja bisa, kalian nggak bisa gitu loh. Kalian harus bisa juga gitu ya. Harus bisa mencapai seperti saya ini. Bahkan kalau saya selalu panutannya malah di atas, yang Titi kan. Yang Titi kan sampai umur berapa masih bernyanyi, masih konser. Dia terakhir umur berapa tuh masih bikin konser kan. Nah, panutan saya juga, saya look up juga sama beliau gitu. Tetap ada yang ternyata ada yang lebih lagi yang lebih lagi. Tapi untuk saat ini saya merasa bahwa saya semoga saya bisa menjadi spirit buat mereka. Amin. bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi buat generasi selanjutnya, bahwa ayo kalian, asal kalian benar-benar total fokus
benar-benar komit dengan mencintai pekerjaan kalian, dan harus selalu bekerja secara profesional. Saya yakin pasti kalian juga bisa mencapai sampai titik-titik yang lebih tinggi lagi gitu loh. Maksudnya 40 tahun ini ada nggak yang belum tercapai? Atau ngerasa semuanya udah dapet semuanya, ya penghargaan, ya album, konser bisa, apalagi yang belum? Ya, kalau buat saya sih sebenarnya saya orang bukan yang ambisius sih sebenarnya. Saya bukan orang yang ambisius, tapi saya selalu mensyukuri aja setiap perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya. Kalau ditanya apa yang belum tercapai, kalau ditanya itu mungkin semua sudah saya lakukan. Saya sudah jalani gitu ya. Justru kalau buat saya sekarang tantangannya adalah terus bagaimana bisa mempertahankan aja terus. Karena mempertahankan jauh lebih sulit. Betul. Jauh lebih sulit gitu ya. Mempertahankan itu jauh lebih sulit. Dan sepertinya juga memang kelihatannya ya nggak gampang ya, iya. Itu ya. Kelihatannya gitu. Udah di atas nih. Dan sebenarnya orang kan hanya lihat luarnya aja, betul, kita ya. Betul. Dan sementara kita sebagai pekerja seni ini memang harus profesional. Apapun yang ada di belakang kita, masalah apapun, sedang dalam menderita sakit atau apapun, tapi harus profesional. Kita harus tampil tetap baik. Betul. Semua mau lihat kita bagus, mau lihat kita seger, mau lihat kita cantik, mau lihat kita keren, gitu ya. Jadi untuk saya pribadi, saya memang orang yang nggak ngoyo ya gitu, orang yang nggak ngoyo. Jadi untuk saya pribadi sih sebenarnya ya, dengan momen 40 tahun berkarya ini ya benar-benar nggak ada kata lain lagi aja. Bersyukur, mengucap syukur aja udah. Hanya itu aja nanti yang bisa. Nanti kita tunggu Sobat WK konser 50 tahun Mama Ute ya. Amin. Pengalamannya terakhir. Amin. Ada ini nggak pengalaman yang paling barangkali selama 40 tahun berkarir di industri musik Indonesia dan dunia nggak terlupakan gitu? Tak terlupakan? Iya. Momen yang tak terlupakan yang pasti kalau kita bicara mengenai karya kita gitu ya, di industri di industri musik khususnya saya ya, di dunia seni suara ini, momen yang paling tak terlupakan adalah pastinya bagaimana kita bisa mengharumkan nama Indonesia di mancanegara, bisa membawa nama Indonesia di mancanegara. Awal-awal gitu. Dulu berarti ya, Mama Ute ya? Iya, waktu ikut festival, merintis gitu ya, gitu. Jadi itu menjadi, kalau dalam pekerjaan saya sebagai pekerja seni, itu merupakan satu kayak suatu pencapaian yang saya rasa pasti tidak akan terlupakan karena sifatnya kan itu luas, sifatnya bukan untuk diri sendiri, itu sifatnya untuk membawa nama Indonesia gitu. Jadi buat saya itu suatu momen yang benar-benar tidak terlupakan pastinya ya. Dan yang pasti buat saya bisa tetap masih berdiri di sini, masih ada sampai saat ini, sampai saat nanti pun, itu yang tetap harus menjadi suatu momen yang benar-benar tidak terlupakan selalu. Tipsnya ada nggak sih Mama tuh untuk menjaga suara tetap prima itu, atau pernah nggak mengalami ternyata punya gangguan di pita suara? Pernah ada berapa belas tahun yang lalu pernah saya sampai serak, saya nggak bisa nyanyi, sampai saya harus berobat waktu itu, sampai saya ke Singapura. Berapa lama itu? Lumayan lama, dan itu harus menurut dokter waktu itu, pada saat itu saya 6 bulan harus istirahat, sementara kontrak sudah banyak. Jadi
Jadi solusinya harus banyak istirahat, wah itu tersiksa banget rasanya. Karena ketika saya mau nyanyi, kan kadang kita kalau menyanyi apalagi kalau moodnya udah datang gitu, kita harus nyanyi mau all out, tapi nggak bisa mencapai nada tinggi, nggak keluar suaranya. Jadi aku harus benar-benar ngakalin gimana caranya, harus banyak improv supaya tidak terlihat suaranya sedang tidak bisa nyanyi. Tapi saat itu tetap nyanyi? Tetap nyanyi meskipun udah kontrak gitu ya? Udah kontrak gimana? Tapi kalau Mama Ute nyanyi pun, kalau suaranya serak pun tetap indah ya, maksudku ya? Amin. Mama Ute ada ajakan untuk Sobat WK supaya datang nih ke konser 40 tahun Simfoni dari Hati. Sobat apa ya tadi? Sobat WK, Sobat Warta Kota. Oh, Sobat WK, ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat-sahabatku Warta Kota, WK, ayo yuk sama-sama kita rame-rame bernostalgia. Nanti yuk yang kangen sama saya jangan lupa ya tanggal 22 Juni di Plenary Hall JCC Senayan ya. Kita sama-sama bernostalgia, kita nyanyi sama-sama, nonton yuk 40 tahun saya berkarya, yuk. Oke, Mama Ute, nanti Sobat WK pokoknya aku datang ke konser pasti dari awal sampai akhir akan nyanyi terus. Yes. Oh, kamu hafal ya lagu-lagu aku ya? Hafal. Thank you, Kin. Terima kasih Mama Ute, tetap sehat, mudah-mudahan lancar Amin. persiapan konsernya. Tetap semangat, jangan lupa nonton konsernya Mama Ute. Yeay. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.